Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan kemarin hari Rabu tanggal 27 November 2024. Memang pelaksanaannya kemarin itu kita perlu apresiasi. Ya. Saya sangat apresiasi pelaksanaan yang begitu damai, tidak ada gejolak-gejolak yang cukup berarti, kecuali memang ada bencana alam yang menyebabkan pemilihan itu tertunda ya karena angin atau banjir. Tetapi pada umumnya berjalan dengan baik. Saya bisa bayangkan kalau pelaksanaan pilihan umum seperti ini di negara-negara tertentu yang masih belum maju, itu terjadi bunuh-membunuh antar pendukung satu paslon dengan yang lainnya. Kalau ada hasil quick count kemarin yang jelas ada yang tahu-tahu kalah, walaupun dalam survei dia diramalkan menang ya. Tetapi menarik sekali untuk dibahas hal ini karena apa? Karena ternyata di balik damai yang pelaksanaannya sangat damai dan bagus itu masih ada suara-suara minor yang biasa terjadi bagi mereka yang kalah dalam quick count itu. Hasil quick count memang jelas, ada yang kalah dan ada yang menang, dan menariknya ada yang diharapkan menang karena hasil surveinya bagus berkali-kali atau kalah. Nah ini kenapa? Itu otomatis biasanya ya terus menyalahkan macam-macam ya, itu sudah biasa, terutama oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mengatakan bahwa demokrasi di dalam pilkada ini menurun begitu dan memalukan menurut dia itu, karena secara moral ada banyak pelanggaran. Itu wajar-wajar aja. Saya apresiasi juga dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP karena di beberapa tempat dia mengharapkan menang tetapi kalah gitu. Itu biasa-biasa aja. Dan ini perlu nanti dibuktikan di dalam gugatan di hadapan Mahkamah Agung. Asal bukti-buktinya itu TSM ya, terstruktur, sistematik dan masif, monggo aja, silakan, itu bagus ya. Jadi nanti selesaikan di dalam hukum, ya, ranah hukum. Jangan hanya sekarang statement-statement yang membombardir seakan-akan memang terjadi kecurangan, ya, itu tidak baik menurut saya. Oleh karena itu buktikan nanti. Tetapi yang menarik adalah pilkada di Jakarta, ya, pilkada gubernur Jakarta ini menarik sekali karena dulu andaikan tidak ada keputusan MK yang mendadak itu, PDIP tidak mungkin mencalonkan calonnya, paslonnya di Jakarta. Tapi ya alhamdulillah ya, kita harus bersyukur karena dengan adanya keputusan MK itu maka PDIP bisa mencalonkan paslonnya di Jakarta. Dan itu ternyata menang. Nah ini yang sangat mengejutkan karena mulai dari awal memang itu dari nol ya, dari nol ya itu. Jadi elektabilitasnya nol. Tetapi lama-lama menyalip elektabilitas yang pasangan lain ya, walaupun ada 3 paslon, tetapi paslon nomor 1 dan 3 ini bersaing ketat dan akhirnya dinyatakan menang walaupun belum tentu satu putaran. Ini menarik sekali. Jadi dari sini kenyataannya bahwa masyarakat pemilih itu tidak memilih berdasarkan partainya apa, pilihan-pilihan partai yang sebelumnya pileg ya, atau pilpres. Ternyata ada perubahan mendasar, orang memilih figur siapa paslonnya. Ini sangat menarik ya, walaupun di Jakarta itu paslon nomor 1 di-endorse atau didukung oleh pemimpin-pemimpin nasional seperti Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Nah, dalam hal ini memang ternyata Pak Anies sebagai sebagai gubernur, mantan gubernur DKI itu memang terus membackup paslon nomor 3 dan alhamdulillah menang itu. Dan ini menyatakan bahwa ini sebenarnya perang bintang ya, perang di atas itu. Dan ini menarik sekali karena ada
ada analisis di Tempo yang ternyata di beberapa tempat itu masih ada terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ya, Bu Megawati mengatakan bahwa ada pelanggaran di Jawa Tengah, ada pelanggaran di mana-mana, di Sumatera Utara dan sebagainya, yang disebut oleh Sekjen PDIP sebagai apa yang disebut dengan pasukan coklat atau parcok atau partai coklat. Partai coklat ini sebenarnya oknum-oknum polisi, atau mungkin saya tidak tahu itu apa benar, apa ada memang institusi partai itu dikerahkan, institusi partai coklat itu dikerahkan di dalam hal ini secara formal, secara resmi. Tetapi yang menarik adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu seharusnya nanti dikumpulkan, dan kalau dalam tuntutannya di muka Mahkamah Konstitusi itu bisa membuktikan TSM itu ya terstruktur, sistematik dan masif, ya bisa terbalik kan, bisa membalikkan fakta kemenangan sesuai dengan keputusan KPU nanti. Akhirnya yang kalah menjadi menang, ya. Saya kira itu. Nah, oleh karena itu jangan hanya statement-statement politik yang betul-betul luar biasa ya dampaknya di dalam perdebatan di media sosial, banyak yang setuju, banyak yang pro, dan banyak yang anti tentang statement para pemimpin yang paslonnya kalah itu, ya, terutama di Banten itu yang sangat tidak diharapkan dan sangat mengejutkan, karena paslon tertentu diharapkan menang mutlak karena surveinya memang betul-betul luar biasa, tapi ternyata kalah. Nah, ini yang menarik. Saya kira itu yang menjadi catatan yang pertama, ya. Jadi, tetapi sebenarnya praktek ini sudah rahasia umum, ya, bukan sesuatu hal yang baru. Sejak dulu pilpres, pileg itu selalu ada yang apa yang disebut dengan money politics, politik uang, ya. Jangan sampai adigem tentang suara rakyat, suara Tuhan menjadi suara rakyat, suara cuan. Nah, ini cuan maksudnya uang, ya, bahasa Mandarin. Artinya apa? Uang ini berkuasa di dalam merubah pilihan seseorang karena ada apa yang disebut dengan serangan fajar. Bahkan sekarang ini bukan serangan fajar yang masih subuh itu dalam minggu tenang, tetapi sekarang siang-siang pun masih ada serangan fajar. Kadang-kadang dari mulut ke mulut, kadang-kadang tidak kelihatan oleh Bawaslu atau Bawasda, ya. Tetapi di daerah-daerah seperti di Sumatera itu, terutama Batam, itu ketangkep oleh massa, ya, oleh masyarakat, seorang yang mengedarkan politik uang itu, dan bukan oleh Bawasda, dilaporkan kepada Bawasda kemudian. Nah, ini ternyata memang buktinya ada. Masalahnya sekarang TSM enggak. Nanti kalau TSM bisa dibuktikan di muka pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saya kira tugas daripada pendukung paslon yang kalah ini untuk mengumpulkan semua fakta-fakta itu, sehingga nanti menjadi saksi, sehingga memberatkan bahwa memang terjadi pelanggaran tertentu yang disebut partai coklat itu. Partai coklat dan ASN katanya begitu, ya. Kita tidak tahu, itu mungkin ya memang ada kasus-kasus itu, cuma tidak TSM. Kalau tidak TSM kan tidak memenuhi syarat. Nah, disinilah sebenarnya hal-hal yang menarik di dalam pelaksanaan pilkada kemarin. Yang kedua itu bagaimana masalah endorsement dari presiden dan mantan presiden Jokowi itu. Ada video tentang endorsement atau dukungan dari Presiden Prabowo di Solo, yaitu terhadap paslon tertentu di Jawa Tengah, ya, paslon gubernur. Dan ini diperdebatkan. Oh, itu kan bukan sebagai presiden, tetapi sebagai ketua partai. Tetapi itu kan tidak benar. Bagaimana memisahkan antara Pak Prabowo sebagai ketua partai dan
sebagai presiden, tidak bisa itu satu orang. Dan itu walaupun itu dilakukan katanya hari libur, hari Sabtu, tidak benar juga. Ini alasan-alasan yang dibuat-buat. Kalau catatan tentang Pak Jokowi ini juga unik, karena Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai, bukan anggota partai, juga bukan tokoh yang begitu penting di dalam pilkada itu, tetapi mungkin maunya Pak Jokowi ini kan elektabilitasnya dulu sangat besar, dan ternyata survei membuktikan bahwa Pak Jokowi ini pengikutnya itu masih banyak di Jakarta. Maka beliau datang ke Jakarta dan ini menjadi masalah. Akhirnya Pak Anies sebagai mantan gubernur ikutan mendukung paslon tertentu dan menang gitu. Jadi banyak analisis yang mengatakan bahwa ternyata Pak Jokowi sudah tidak begitu bisa mendukung salah satu paslon karena mungkin wibawanya udah luntur begitu. Kecuali di Jawa Tengah katanya, tapi di Jawa Tengah itu bukan juga tidak terlalu besar ya, hanya berapa persen itu bantuan Pak Jokowi itu. Nah ini menarik sekali menurut saya. Kalau saya usulkan, saya ini dulu pendukung Pak Jokowi 2 periode ya ketika nyalon presiden ya dulu. Tetapi saya sangat menyayangkan karena sebenarnya sebagai mantan presiden Pak Jokowi menjadi guru bangsa aja, menjadi negarawan ya, tidak harus ikut-ikut. Tapi itu urusan Pak Jokowi, bukan urusan saya. Tapi saya hanya menyarankan supaya wibawanya masih kuat gitu sebagai presiden yang dianggap sukses dalam 2 periode. Nah, oleh karena itu catatan-catatan ini sebenarnya perlu nanti dibawa ke DPR, kemudian mungkin harus ada perubahan-perubahan di dalam undang-undang pilkada atau pemilu yang lebih umum, pileg dan pilpres itu. Sehingga apa yang terjadi ya lebih baik lah. Ini kita ini kan tahu bahwa pemilih kita itu kan macam-macam, mulai dari orang sangat pelosok sana sampai desa sampai kota. Ada yang sangat miskin yang mengharapkan bantuan. Ya, bantuan itu walaupun hanya 100 bagi orang miskin itu penting sekali ya. Kadang 50 aja udah beda pilihan ya, berubah pilihannya. Ini jangan sampai dikotori dengan itu. Sampai Muhammadiyah membuat statement ya bahwa kalau namanya money politics itu, yang memberi maupun yang menerima money politics itu haram. Itu ada videonya, saya punya videonya. Jadi nah ini betul-betul harus dicamkan oleh Bawaslu, ya, KPU pada umumnya, dan mungkin akan dirombak ya, direformasi undang-undangnya sehingga ini betul-betul pelanggaran berat, sehingga tidak terjadi seperti itu. Suara rakyat bukan suara Tuhan, tetapi suara rakyat, suara cuan. Nah ini menarik sekali. Nah oleh karena itu dalam kesempatan yang pendek ini saya menghimbau agar pemerintah yang baru ini sudah mulai memikirkan, anggota DPR ya, DPR sudah harus memikirkan, Mahkamah Agung harus sudah mulai memikirkan bagaimana proses demokrasi yang sakral ini dan membutuhkan biaya yang sangat besar dan bahkan ada yang meninggal itu petugas-petugasnya, ini bisa lebih demokratis. Tujuannya kan memilih pemimpin yang baik, tetapi kalau itu main cuan, maka terpilihlah pemilih-pemilih yang cuannya banyak. Walaupun mungkin dia tidak secara pribadi mengeluarkan cuan itu, tetapi oleh pengusaha-pengusaha tertentu ini sangat membahayakan. Apa akibatnya? Mulai tahun 2004 sampai 2024 itu terdapat 176 kepala pemerintahan daerah terlibat korupsi. Ini akibat yang fatal. Itu masih belum apa-apa, mereka hanya memang terlibat korupsi. Yang lebih fatal lagi, bagaimana pemerintah daerah ternyata tidak punya kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat. Mereka hanya menadong kepada pusat untuk membangun daerahnya. Tidak punya kreativitas, karena memang pemimpinnya pemimpin cuan tadi itu. Nah ini kan berbahaya. Atau pemimpin-pemimpin yang di-endorse oleh pusat, oleh partai, ya,
apalagi sekarang ada Kemples, itu kan biasanya bukan orang lokal, orang dari daerah lain, dari provinsi lain dimasukkan di situ, itu kan tidak benar, karena katanya nih pemimpin daerah, tapi kenapa didatangkan dari pusat yang bukan dari daerah itu? Ini perlu dipikirkan ulang, sehingga ini sebagai semacam cara untuk supaya pemilihan ini betul-betul pemilihan rakyat ya, oleh rakyat ya, untuk rakyat gitu. Pilkada ini benar-benar demokratis sehingga terjadilah proses-proses pilkada yang memang betul-betul dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Nah, ini yang menarik. Oleh karena itu saya menghimbau dalam channel ini, mudah-mudahan ini ada perubahan yang frontal begitu ya. Ini tugas pemerintah baru, tugas anggota DPR yang baru, tugas Mahkamah Agung dan membuat peraturan-peraturan yang memang mungkin sudah harus dirubah gitu. Jangan hanya tetap seperti dulu ada. Dan bagaimana peran Bawaslu misalkan dalam mengawasi itu. Biasanya kan Bawaslu tidak berani menindak kalau itu petugas-petugas dari Partai Coklat itu tadi. Walaupun kebenarannya secara TSM benar apa enggak, mungkin hanya kasus-kasus begitu. Tetapi ini apapun namanya itu menciderai namanya proses demokrasi. Saya kira itu cukup, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.